Merawat dan memperhatikan anak yatim piatu merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan kepedulian kepada mereka yang kehilangan orang tua. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya memperlakukan anak yatim dengan baik, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 220 yang menegaskan pentingnya kebaikan kepada mereka. Rasulullah juga memberikan teladan yang nyata dalam memperlakukan anak yatim dengan penuh kasih sayang. Beliau bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti dua jari ini," sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah yang berdekatan. Hadis ini menunjukkan betapa dekatnya kedudukan orang yang memperhatikan anak yatim dengan Rasulullah di akhirat. Anak yatim piatu sering kali menghadapi tantangan emosional dan ekonomi yang besar setelah kehilangan orang tua mereka. Mereka memerlukan dukungan, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara emosional. Memberikan perhatian kepada mereka berarti menjadi penyambung kasih sayang yang mereka rindukan dari orang tuanya. Dalam Islam, tidak hanya kewajiban material yang ditekankan, tetapi juga pentingnya menjaga perasaan mereka. Allah melarang umat Islam untuk memperlakukan anak yatim dengan keras atau merendahkan mereka. Dalam surah Ad-Duha ayat 9, Allah berfirman, "Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang." Ayat ini mengingatkan kita agar senantiasa menjaga kehormatan dan perasaan anak yatim. Memperhatikan anak yatim juga membuka pintu keberkahan dalam hidup. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa memberi makan anak yatim dan menyantuni mereka dapat mendatangkan rezeki yang berlimpah. Tidak ada amal yang sia-sia di mata Allah, termasuk kebaikan kecil yang kita berikan kepada mereka. Anak yatim piatu seringkali merasa kesepian dan kehilangan arah. Mereka membutuhkan figur yang bisa memberikan bimbingan dan perhatian. Islam mendorong umatnya untuk menjadi pelindung dan pendukung mereka agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berakhlak mulia. Kepedulian terhadap anak yatim piatu juga menjadi ukuran kualitas iman seseorang. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang tidak peduli terhadap nasib sesama, maka dia bukanlah bagian dari umat Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya solidaritas dan kasih sayang dalam membangun komunitas yang kuat. Menyantuni anak yatim juga dapat menjadi sarana untuk membersihkan hati dari sifat kikir dan egois. Dengan berbagi, kita belajar untuk lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan merasakan nikmatnya memberi. Anak yatim menjadi perantara yang memperkuat hubungan kita dengan Allah melalui kebaikan yang kita lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membantu anak yatim piatu dengan berbagai cara. Mulai dari menyisihkan sebagian harta untuk kebutuhan mereka, memberikan waktu untuk mendengarkan keluh kesah mereka, hingga mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan menjadi amalan besar di sisi Allah.
Salah satu bentuk perhatian terbaik kepada anak yatim adalah memberikan mereka pendidikan yang layak. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, dan memberikan anak yatim kesempatan untuk belajar adalah investasi yang tidak hanya bermanfaat bagi mereka, tetapi juga bagi masyarakat luas. Penting juga bagi kita untuk menghindari sikap diskriminatif terhadap anak yatim. Jangan sampai mereka merasa berbeda atau direndahkan hanya karena kehilangan orang tua. Sebaliknya, perlakukan mereka dengan penuh hormat dan kasih sayang seperti kita memperlakukan anak-anak kita sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan balasan besar bagi mereka yang memperhatikan anak yatim. Sebaliknya, Allah juga mengancam orang yang mengabaikan dan memperlakukan anak yatim dengan buruk. Hal ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik kepada mereka. Mendekati anak yatim dengan niat tulus karena Allah akan mendatangkan ketenangan dalam hati. Ketulusan itu membuat kita merasa lebih dekat dengan Allah dan merasakan hikmah dari kebaikan yang kita lakukan. Anak yatim juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang kita miliki. Menyayangi anak yatim bukan hanya tugas individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif umat Islam. Masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung anak-anak yatim piatu agar mereka dapat tumbuh dengan baik. Anak yatim sering kali menjadi korban ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, memberikan mereka kesempatan untuk merasakan kebahagiaan adalah bentuk keadilan yang harus diperjuangkan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjadi pelopor dalam menyebarkan keadilan. Sikap peduli terhadap anak yatim juga menjadi cerminan dari akhlak mulia yang diajarkan Islam. Dengan mencontoh teladan Rasulullah, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Melalui perhatian kepada anak yatim, kita juga dapat menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada generasi muda. Anak-anak kita akan belajar untuk berbagi, bersyukur, dan peduli terhadap orang lain, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang lebih berempati. Dalam Islam, membantu anak yatim tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga spiritual. Mendoakan mereka, mengajarkan mereka mengaji, dan membimbing mereka ke jalan yang benar adalah bentuk perhatian yang sangat mulia. Anak yatim piatu adalah amanah yang Allah titipkan kepada umat Islam. Dengan menjaga mereka, kita telah menjaga salah satu perintah Allah yang sangat mulia. Rasulullah pun mencontohkan bahwa memperhatikan anak yatim adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Menyantuni anak yatim juga dapat menjadi investasi akhirat. Amal yang kita lakukan untuk mereka akan menjadi bekal yang akan terus mengalir pahalanya, bahkan setelah kita tiada. Inilah bentuk sedekah jariyah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kesempatan untuk memperhatikan anak yatim adalah anugerah yang harus kita syukuri. Allah memilih kita sebagai jalan untuk membantu mereka, dan hal itu merupakan bentuk rahmat yang sangat besar. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya, mari kita renungkan bahwa perhatian kepada anak yatim adalah salah satu cara untuk menyempurnakan keimanan kita. Dengan menyayangi mereka, kita tidak hanya mendapatkan pahala,
tetapi juga membangun masyarakat yang penuh kasih sayang dan keberkahan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga amanah ini. Menjaga dan memperhatikan anak yatim merupakan salah satu wujud nyata dari nilai-nilai cinta kasih yang diajarkan Islam. Dengan melibatkan diri dalam kehidupan mereka, kita tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan kasih sayang yang sering kali mereka rindukan. Anak yatim adalah bagian dari masyarakat yang perlu dijaga hak-haknya, sebagaimana Rasulullah mengajarkan bahwa mereka adalah tanggung jawab bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadikan anak yatim sebagai ladang amal dengan memberikan perhatian kepada mereka secara konsisten. Tidak harus menunggu sampai kita memiliki kelebihan harta, karena perhatian dan doa tulus juga menjadi bentuk kasih sayang yang sangat berharga bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berbuat baik kepada anak yatim, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Mengasihi anak yatim juga dapat melatih hati kita untuk menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Ketika kita memberikan perhatian kepada mereka, kita sesungguhnya sedang melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Anak yatim mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas dan penuh makna. Di sisi lain, keberadaan anak yatim di sekitar kita adalah ujian dari Allah untuk melihat sejauh mana kita mampu menjalankan perintahnya. Allah telah memberikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya melalui perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Dengan memberikan kebaikan kepada anak yatim, kita sebenarnya sedang berinvestasi untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Islam menempatkan perhatian terhadap anak yatim sebagai salah satu ciri dari orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Ma'un, Allah mencela mereka yang mengabaikan anak yatim dan tidak peduli terhadap kebutuhan mereka. Hal ini mengingatkan kita bahwa kepedulian terhadap anak yatim adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, memberikan perhatian kepada anak yatim juga dapat menjadi jalan untuk meraih keberkahan hidup. Setiap kebaikan yang diberikan kepada mereka akan mendatangkan rahmat dan perlindungan dari Allah. Bahkan, doa-doa anak yatim yang tulus seringkali menjadi penguat dalam kehidupan kita, karena doa mereka memiliki keistimewaan di sisi Allah. Anak yatim yang dibimbing dan diperhatikan dengan baik memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi generasi yang kuat dan bermanfaat bagi umat. Mereka hanya membutuhkan dorongan dan dukungan agar dapat melangkah maju tanpa merasa terbebani oleh kehilangan yang mereka alami. Kita semua memiliki peran penting dalam membantu mereka meraih masa depan yang cerah. Menyantuni anak yatim juga membantu membangun masyarakat yang lebih peduli dan harmonis. Ketika perhatian kepada anak yatim menjadi bagian dari budaya masyarakat, maka akan tercipta lingkungan yang saling mendukung dan menguatkan. Hal ini sesuai dengan semangat Islam yang selalu mengedepankan nilai-nilai kasih sayang dan kebersamaan. Kita juga diajarkan untuk mendidik anak yatim dengan akhlak mulia. Menanamkan nilai-nilai keimanan dan kebaikan dalam diri mereka adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Dengan begitu, mereka dapat menjadi individu yang tidak hanya berprestasi secara duniawi,
tetapi juga memiliki bekal spiritual yang kuat untuk menghadapi kehidupan. Memberikan perhatian kepada anak yatim berarti menunjukkan bahwa kita peduli terhadap masa depan mereka. Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan generasi penerus yang mampu membawa perubahan positif. Anak yatim adalah bagian dari generasi itu, dan mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak-anak lainnya. Dalam memberikan perhatian kepada anak yatim, kita juga perlu memastikan bahwa niat kita tulus semata-mata karena Allah. Amal yang dilakukan dengan niat ikhlas akan mendatangkan keberkahan yang berlipat ganda. Sebaliknya, amal yang disertai dengan riya atau ingin dipuji hanya akan menghapuskan pahala dari kebaikan tersebut. Selain memberikan bantuan materi, kita juga bisa memberikan dukungan moral kepada anak yatim. Mendengarkan cerita mereka, memberikan motivasi, dan menjadi teman yang baik adalah cara-cara sederhana yang dapat memberikan dampak besar dalam hidup mereka. Perhatian seperti ini akan membuat mereka merasa dihargai dan dicintai. Islam mengajarkan bahwa harta yang kita miliki sebagian adalah hak orang lain, termasuk anak yatim. Oleh karena itu, berbagi kepada mereka tidak hanya menjadi anjuran, tetapi juga kewajiban yang harus kita jalankan. Dengan berbagi, kita tidak hanya membersihkan harta kita, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sejarah Islam, banyak sahabat Nabi yang menunjukkan teladan dalam menyantuni anak yatim. Mereka rela mengorbankan sebagian besar harta dan waktu mereka untuk memastikan bahwa anak yatim di sekitar mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Teladan ini seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk melakukan hal yang sama. Kepedulian kepada anak yatim juga menjadi salah satu cara untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Dengan saling membantu dan memperhatikan sesama, kita akan menciptakan persaudaraan yang kokoh di tengah umat Islam. Persaudaraan ini akan menjadi kekuatan besar yang membawa keberkahan bagi seluruh umat. Sebagai individu, kita juga dapat menjadikan perhatian kepada anak yatim sebagai bagian dari rutinitas ibadah harian kita. Misalnya, dengan menyisihkan sebagian rezeki setiap bulan untuk kebutuhan mereka, atau dengan rutin mengunjungi panti asuhan untuk memberikan bantuan langsung. Langkah kecil seperti ini akan memberikan dampak besar bagi mereka. Dalam situasi yang lebih luas, pemerintah dan lembaga sosial juga memiliki peran penting dalam memperhatikan anak yatim. Islam mendorong para pemimpin untuk memastikan bahwa kebutuhan anak yatim terpenuhi dengan baik. Kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan anak yatim adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang harus diutamakan. Akhirnya, perhatian kepada anak yatim adalah bentuk nyata dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan menunjukkan kasih sayang kepada mereka, kita sedang menjalankan sunnah Rasulullah dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus peduli kepada anak yatim dan menjadi bagian dari orang-orang yang dirahmati oleh Allah.